Pria itu diam-diam memasang kamera tersembunyi di kamarnya. Ia curiga bahwa pengasuh anak tidak merawat anak-anak dengan baik. Kemudian suatu malam suami dan istri membuka laptop dan melihat siaran langsungnya. Gambarnya sangat jelas, yang memberi mereka sedikit ketenangan. Esokan harinya, pria itu pergi ke kantor, tapi terus mengawasi rumah. Dia tidak tahu bahwa sekarang pengasuh itu sedang diawasi setiap saat. Di depan kamera, pengasuh itu menunjukkan wajah aslinya. Dia duduk dengan nyaman di sofa sambil makan roti. Matanya tertuju pada televisi. Dia tidak peduli bahwa anak itu sedang tidur di kamar sebelah. Saat bosan, dia mulai memotong kukunya. Melihat hal ini, pria itu menjadi sangat marah. Dia berusaha menelepon pengasuh itu segera, tapi tepat pada saat itu bosnya menghentikannya. Jika dia menelepon, pengasuh itu akan mengetahui adanya kamera. Dia menenangkan diri dan mengalihkan kamera ke kamar lain. Anaknya tidur nyenyak di kamar tidur. Itu memberinya sedikit lega. Lalu dia kembali bekerja. Saat itu telepon pengasuh berbunyi. Dia mengangkatnya segera setelah bangun. Seseorang menawarkan pekerjaan dengan bayaran $50 per jam. Mendengar itu, keserakahan terpancar dari matanya. Tanpa buang waktu, dia bersiap-siap. Diam-diam pergi ke kamar tidur, melihat anak yang sedang tidur, lalu menutup pintu dan keluar rumah. Dia takut jika anak itu bangun, dia akan kehilangan uang. Sebelum pergi, dia minum susu yang tersisa dan membuang sampah. Tapi segera setelah dia keluar, anak itu terbangun dan mulai menangis keras berdiri di tempat tidurnya. Sementara itu, pria itu mendapat sedikit waktu istirahat di rapatnya. Dia memeriksa kamera dan melihat anaknya menangis sangat keras, dan pengasuh itu tidak ada dimanapun. Dia ketakutan. Dia segera menelepon istrinya. Istrinya juga panik. Dia mencoba menelepon pengasuh, tapi teleponnya mati. Sekarang keduanya semakin ketakutan. Suami memutuskan pulang ke rumah, tapi di jalan dia mengalami kecelakaan mobil. Sekarang dia juga terjebak dalam kemarahan. Istri menelepon saudara perempuannya. Begitu dia tahu, dia segera berangkat ke rumah bersama putrinya. Dalam perjalanan, dia meminta putrinya mencari nomor tukang kunci di Google dan juga menghubungi polisi di 110. Dalam beberapa menit, polisi dan saudara perempuan itu tiba di tempat. Tapi ketika mereka masuk ke kamar tidur, anak itu sudah tidak menangis lagi. Semua mulai khawatir. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tepat saat itu tukang kunci datang dan membuka pintu. Dan saat semua orang masuk ke kamar, apa yang mereka lihat membuat mereka benar-benar terkejut.